Dalam dunia yang sibuk mencari pengakuan, kadang diam dan sederhana adalah perlindungan terbaik. Selamat datang di Arah Baru. Di sini kita tidak membahas kesuksesan semu yang penuh sorak-sorai, tapi membicarakan keheningan, tempat kita bertemu dengan diri sendiri. Tempat kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang menjauh adalah kerugian. Kadang, justru karena kamu tak memamerkan apapun, kamu diselamatkan dari orang-orang yang hanya mendekat saat kamu terlihat punya segalanya. Filosofi Stoik mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepas yang tak perlu kau genggam. Termasuk penilaian orang, termasuk ilusi penerimaan. Karena ketika kamu terlihat biasa, yang tersisa hanyalah yang benar-benar tulus. Dan dari situlah arah baru dimulai. Dari kejujuran, dari kesadaran, dari pilihan untuk hidup bukan demi terlihat lebih, tapi demi merasa cukup. Dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain. Kita mengatur pakaian, menyusun kata-kata, memperhalus penampilan, bahkan memalsukan kenyataan, semata-mata agar diterima, disukai, atau diakui. Kita menciptakan versi terbaik dari diri kita, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk penilaian dari luar. Namun, apakah semua itu benar-benar perlu? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk tidak disukai karena kamu berhenti pura-pura." Dan dalam relasi antar manusia, prinsip itu berlaku mutlak. Hanya saat kamu berhenti berpura-pura, kamu bisa melihat siapa yang mencintaimu tanpa syarat. Orang yang tulus tidak peduli dengan berapa saldo di rekeningmu, seberapa mewah barang yang kamu pakai, atau seberapa banyak yang bisa kamu berikan. Mereka tidak mendekat karena fasilitasmu, tapi karena jiwamu. Mereka tidak bertahan karena keuntungan, tapi karena kehadiranmu. Dan yang lebih penting, mereka tidak lari saat kamu kehilangan segalanya, karena yang mereka cari memang bukan itu sejak awal. Banyak dari kita tidak sadar bahwa penampilan seringkali adalah jebakan. Ketika kita tampil sempurna, banyak yang mendekat, tapi bukan karena sayang, melainkan karena penasaran, karena ingin menikmati, bukan menemani. Dan saat kenyataan tak seindah tampilan, mereka pun menjauh secepat datangnya. Tapi saat kamu berani tampil biasa, tanpa hiasan, tanpa pencitraan, yang tersisa hanya dua jenis manusia. Mereka yang benar-benar peduli dan mereka yang memang tidak pernah niat untuk tinggal. Dan bukankah itu yang sebenarnya kita butuhkan? Sebuah cara untuk menyaring tanpa harus menyuruh. Orang yang tulus tidak menilai dari luar. Ia melihat lebih dalam, ke arah yang bahkan kamu sendiri kadang enggan lihat. Niatmu, luka-lukamu, perjuanganmu yang diam-diam. Ia melihatmu bukan sebagai simbol status, tapi sebagai manusia yang rentan, tapi bernilai. Lucunya, justru saat kamu terlihat tak punya apa-apa, kamu akan tahu siapa yang benar-benar ingin punya waktumu. Siapa yang masih mengangkat teleponmu, siapa yang mendengarkan keluhanmu, siapa yang hadir bukan karena kamu bisa memberi, tapi karena mereka ingin menjadi bagian dari prosesmu. Dan orang-orang seperti itu adalah kekayaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ketulusan tak bisa dipaksa, dan ia tidak akan pernah bisa ditemukan di antara kerumunan yang datang karena kamu terlihat berharga. Ketulusan akan muncul ketika kamu berhenti membuktikan, ketika kamu duduk dalam diam dan tetap dipilih, ketika kamu dalam kekurangan dan tetap dianggap cukup. Maka jika hari ini kamu merasa tak punya apa-apa untuk ditawarkan, jangan merasa rendah diri. Justru saat itulah kamu sedang diuji. Siapa yang tetap melihatmu sebagai pribadi yang layak dihargai? Siapa yang tidak melihat jumlahmu, tapi jati dirimu? Dan ingat, hidupmu bukanlah panggung pertunjukan. Kamu tidak butuh banyak penonton. Kamu hanya butuh beberapa orang yang duduk diam di barisan depan, tetap bertahan, bahkan saat semua gemerlap itu padam. Jadi, jangan takut terlihat sederhana. Karena justru dalam kesederhanaan, kamu akan menemukan siapa yang benar-benar dating untuk tinggal. Kesederhanaan bukan kelemahan. Ia bukan tanda kamu tak mampu, bukan juga bukti kamu tak pantas diperhitungkan. Kesederhanaan adalah pilihan sadar untuk tidak menarik perhatian yang salah. Sebuah keputusan yang bijak untuk tidak memanggil orang yang hanya datang karena kilau.
Di dunia yang memuja pencitraan, tampil sederhana justru menjadi bentuk perlindungan. Ia adalah benteng terakhir di tengah budaya yang menjadikan penampilan sebagai mata uang sosial. Ketika kamu memilih untuk hidup apa adanya, tanpa hiasan berlebihan, tanpa memamerkan pencapaian, yang datang padamu hanya mereka yang benar-benar ingin mengenal jiwamu, bukan menjiplak gaya hidupmu. Kesederhanaan menyaring. Ia memisahkan yang tulus dari yang oportunis. Ia memperlihatkan siapa yang mencintaimu karena kamu, bukan karena apa yang kamu tampilkan. Dan inilah paradoks kehidupan. Semakin kamu berusaha terlihat lebih, semakin banyak yang datang karena tertarik pada lebihnya, bukan pada dirimu yang sebenarnya. Tapi saat kamu melepas topeng itu, saat kamu hidup tenang tanpa perlu memamerkan, kamu akan melihat siapa yang tetap bertahan. Dan mereka yang bertahan adalah hadiah dari semesta. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan antara apa yang penting dan apa yang hanya kelihatan penting. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan tertipu oleh kemewahan. Di balik segala hal yang berlebihan, sering tersembunyi kekosongan." Dan begitulah hidup. Semakin banyak kamu tampilkan, semakin besar kemungkinan kamu menarik orang yang salah. Tapi saat kamu tenang, tidak mencolok, dan tetap berjalan lurus, kamu akan dikelilingi oleh yang serupa. Kesederhanaan juga bukan bentuk kekurangan, tapi kekuatan. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup, bahwa kamu tidak sedang berlomba menunjukkan siapa paling sukses, tapi sedang berjalan dalam tenang menuju versi terbaik dirimu sendiri. Dalam kesederhanaan, tidak ada yang bisa ditiru, tidak ada yang bisa dikagumi secara palsu, dan karena itu, tidak ada pula yang bisa diambil darimu. Kamu menjadi dirimu yang otentik, yang hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk hidup. Dan orang-orang yang melihat itu akan datang bukan karena ingin menikmati, tapi karena ingin menemani. Kamu tidak butuh banyak teman, kamu butuh lingkaran yang benar. Dan kesederhanaan akan membantu kamu menciptakan itu. Ia akan membuatmu tidak terlihat oleh mereka yang salah, tapi sangat terlihat oleh mereka yang tepat. Mereka yang datang karena mereka menghargai nilai, bukan harga. Mereka yang mengerti bahwa kualitas manusia tak bisa diukur dari merek, pakaian, atau jumlah pengikut di media sosial. Banyak orang sibuk tampil sempurna, padahal yang mereka butuhkan hanyalah disayangi dengan tulus. Dan tulus tak bisa dibeli. Ia hanya bisa hadir saat kamu berhenti menjual diri dalam bentuk kemasan yang bukan kamu. Kesederhanaan adalah cara diam-diam untuk berkata, "Ini aku," tanpa topeng, tanpa pamer. Jika kamu tetap memilihku dalam kondisi ini, maka aku tahu kamu bukan datang untuk kepentinganmu. Dan dari situlah hubungan yang kuat terbangun. Bukan dari pesta, bukan dari status, bukan dari kepalsuan, tapi dari kejujuran. Jadi jika hari ini kamu memilih hidup sederhana, maka sebenarnya kamu sedang memilih kualitas daripada kuantitas. Kamu sedang menjaga jiwamu dari hiruk-pikuk yang menyesatkan. Dan kamu sedang membuka pintu untuk orang-orang yang tidak takut pada kejujuran. Karena kesederhanaan pada akhirnya adalah filter alami. Ia tidak hanya menyaring siapa yang masuk ke hidupmu. Ia juga menyaring versi terbaik dari dirimu sendiri. Ada satu fase dalam hidup yang pasti akan kamu alami. Fase ketika kamu tidak lagi ingin menjelaskan segalanya. Tidak ingin membuktikan apa-apa. Tidak ingin menjawab pertanyaan. Tidak ingin menyenangkan siapapun. Kamu hanya ingin diam. Bukan karena lelah, tapi karena kamu mulai paham bahwa tidak semua orang layak tahu isi pikiranmu. Dan di fase itu, kamu akan melihat dengan sangat jelas siapa yang masih bertahan. Siapa yang tetap duduk di sebelahmu meski kamu tak lagi bicara? Siapa yang tetap memerhatikan meski kamu tak lagi memberi kabar? Siapa yang tetap peduli meski kamu tak lagi aktif di keramaian? Diam bukan sekadar bentuk istirahat. Diam adalah ujian kesetiaan yang paling sunyi. Dalam diam, kamu menyaring. Kamu menyaring mereka yang datang hanya karena kamu seru, hanya karena kamu bisa menghibur, hanya karena kamu memberi sesuatu. Ketika kamu berhenti memberi, ketika kamu berhenti bicara, maka yang tinggal adalah mereka yang benar-benar ingin tinggal. Bukan karena ada yang bisa diambil, tapi karena mereka ingin ada di sana, bersamamu, walau tanpa kata. Stoikisme mengajarkan ataraksia, yaitu kedamaian jiwa yang tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita.
Diam adalah bagian dari latihan itu. Ketika kamu diam, kamu sedang berhenti mengendalikan. Kamu tidak lagi mengatur narasi tentang dirimu. Kamu tidak lagi memoles citra. Kamu melepaskan kendali terhadap pandangan orang lain. Dan justru di situ, kamu mulai menemukan siapa yang menghargai keberadaanmu, bukan hanya representasimu. Banyak hubungan yang terlihat hangat hanya karena ada obrolan. Tapi begitu kamu berhenti bicara, berhenti membagi cerita, berhenti memberi perhatian, lebih, hubungan itu memudar. Bukan karena salahmu, tapi karena nyatanya mereka hanya tertarik pada energi yang kamu berikan, bukan pada dirimu sendiri. Mereka yang benar-benar peduli tidak membutuhkan versi ramai darimu. Mereka bisa duduk tenang bersamamu dalam senyap. Mereka tidak memaksamu untuk selalu menghibur, memberi atau menjelaskan. Mereka cukup hadir, dan kadang kehadiran yang sunyi itu jauh lebih berarti daripada 1000 kata yang penuh basa-basi. Semakin kamu diam, semakin kamu mengurangi distraksi. Dan dalam keheningan itulah kamu melihat segalanya lebih jernih. Tentang siapa yang hanya hadir saat kamu ceria, dan siapa yang bertahan saat kamu sunyi. Tentang siapa yang hanya datang saat kamu berguna, dan siapa yang bertahan saat kamu tak memberi apa-apa. Kamu tidak butuh banyak orang yang bersorak ketika kamu berbicara. Kamu butuh 1-2 orang yang tetap duduk diam di sebelahmu ketika kamu tak bisa berkata apapun. Diam juga bukan bentuk kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan yang menahan diri. Saat kamu memilih untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak mengemis pengertian, kamu sedang berdiri tegak dalam keheningan, dan yang mampu bertahan dalam keheninganmu adalah mereka yang mampu mencintai dengan tenang. Maka jika hari ini kamu sedang berada dalam fase itu, fase ketika kamu mulai diam, mulai menyendiri, mulai menarik energi dari luar ke dalam diri, maka jangan takut. Karena fase itu akan menunjukkanmu siapa saja yang datang karena niat, dan siapa yang hanya singgah karena kamu pernah memudahkan mereka. Jangan buru-buru merasa kehilangan, karena kehilangan yang kamu alami saat kamu diam, sebenarnya adalah bentuk penyaringan paling alami. Tuhan sedang membantumu menyisakan yang penting. Bukan yang ramai, bukan yang meriah, tapi yang mampu mengerti diam. Karena dalam hubungan apapun, keluarga, cinta, pertemanan, yang paling langka dan paling berharga adalah mereka yang tetap tinggal, bahkan ketika kamu sudah berhenti bicara. Ada satu kebiasaan manusia modern yang perlahan menjauhkan kita dari ketulusan. Kecenderungan untuk memamerkan pencapaian, memamerkan pasangan, memamerkan gaya hidup, memamerkan apapun yang bisa membuat kita terlihat lebih tinggi, lebih sukses, lebih bahagia dibanding orang lain. Padahal apa yang kita pamerkan seringkali bukan cerminan kekuatan, tapi justru bentuk kelemahan yang sedang disamarkan. Pamer bukanlah tanda kamu hebat. Ia seringkali adalah upaya bawah sadar untuk mengatakan, lihat aku, tolong akui aku. Tapi yang datang setelah itu bukanlah pengakuan yang tulus. Yang datang adalah orang-orang yang tertarik pada apa yang kamu tunjukkan, bukan siapa dirimu sebenarnya. Dan disitulah jebakan itu dimulai. Karena setiap kali kamu memamerkan sesuatu, kamu sedang membuka pintu. Pintu bagi orang-orang yang tidak datang untuk mendekat karena cinta atau ketulusan, tapi datang karena mereka mengincar manfaat, mengincar kemilau, mengincar kemungkinan bahwa bersamamu mereka bisa ikut merasa lebih. Stoikisme sejak awal mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap pujian dunia. Bagi para Stoik, pamer adalah ilusi. Marcus Aurelius menulis, kehormatan dan pujian dari luar adalah hal yang rapuh. Nilai yang sejati datang dari dalam. Maka ketika kita terlalu sibuk memperlihatkan, kita lupa menguatkan. Ketika kita mengejar decak kagum, kita kehilangan kedamaian batin. Dan yang lebih berbahaya dari pamer adalah ekspektasi palsu yang kita bangun. Ketika kita terus menunjukkan sisi terbaik, orang lain datang dengan harapan tinggi. Mereka tidak melihatmu sebagai manusia yang juga bisa lelah, gagal, atau terpuruk. Mereka melihatmu sebagai simbol kesuksesan. Dan saat kamu jatuh, karena semua manusia pasti mengalami jatuh, mereka pergi. Karena yang mereka cari sejak awal bukan kamu, tapi versi ideal yang kamu tampilkan. Pamer adalah undangan bagi mereka yang salah. Bukan karena niatmu buruk,
tapi karena medium yang kamu gunakan menarik magnet yang salah arah. Kamu tidak sedang membangun hubungan, kamu sedang menciptakan panggung. Dan penonton dalam sebuah panggung tidak punya tanggung jawab untuk mengerti. Mereka hanya menonton, menilai, lalu pindah ke tontonan berikutnya. Orang yang tulus tidak butuh kamu memamerkan apapun. Mereka tidak terkesan pada mobilmu, tidak silau oleh kariermu, tidak tertarik pada banyaknya followersmu. Mereka tertarik pada ketenanganmu, pada caramu mendengarkan, pada kesederhanaanmu dalam memberi tanpa mengumumkan. Mereka tertarik karena kamu bisa menjadi tempat pulang, bukan karena kamu terlihat seperti tempat pesta. Jadi jika hari ini kamu sedang merasa lelah karena banyak orang datang, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti, mungkin kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghilang, tapi untuk menata ulang cara kamu hadir di dunia ini. Berhentilah memamerkan, mulailah menjalani, bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk dimaknai. Karena sejatinya, yang paling berharga dalam hidup ini bukan apa yang bisa kamu tunjukkan ke dunia, tapi siapa yang tetap tinggal bersamamu, bahkan ketika kamu tidak menunjukkan apa-apa. Diameter tunduk, sederhana. Itu bukan kelemahan. Itu adalah pagar alami yang melindungimu dari orang-orang yang datang hanya saat kamu bersinar. Karena yang tulus akan tetap datang, bahkan ketika lampu panggung itu padam. Modi di zaman ini terlihat biasa adalah ketakutan yang tersembunyi di banyak kepala. Seolah-olah menjadi biasa adalah sebuah kutukan, tidak menonjol, tidak viral, tidak punya pencapaian yang bisa dipamerkan, tidak punya kehidupan menarik yang bisa diposting setiap hari. Akibatnya, kita mulai berusaha keras untuk tampil lebih, bukan demi pertumbuhan, tapi demi eksistensi. Padahal menjadi biasa bukan berarti kamu gagal. Menjadi biasa berarti kamu sedang hidup sebagaimana manusia seharusnya hidup. Tumbuh dalam keheningan, berjalan dalam kesadaran, dan tidak terobsesi untuk dinilai terus-menerus oleh dunia luar. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menghidupi prinsip, bukan mempublikasikan pencapaian. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, penguasa dunia saat itu, justru menulis jurnal pribadinya dalam diam. Ia tidak mengejar kekaguman, tidak mencari tepuk tangan. Karena bagi orang yang benar-benar hidup, kebesaran bukanlah tentang terlihat berbeda, tapi tentang memiliki fondasi nilai yang kokoh. Ketika kamu berani menjadi biasa, kamu sedang berkata, "Aku tidak butuh validasi untuk merasa cukup." Dan itu adalah bentuk kemerdekaan paling sejati. Tidak bergantung pada pujian, tidak cemas oleh ketidakterlihatan, tidak panik jika tak viral. Karena kamu tahu nilaimu tidak terletak pada angka-angka atau sorotan kamera, tapi pada integritasmu saat tidak ada yang melihat. Orang yang takut terlihat biasa seringkali tersesat dalam pencitraan. Mereka menambah bukan karena butuh, tapi karena takut kalah pamor. Mereka berbicara banyak bukan karena punya isi, tapi karena takut dilupakan. Dan akhirnya mereka hidup untuk tampil, bukan untuk tumbuh. Namun ketika kamu berani tampil apa adanya, kamu sedang membebaskan dirimu. Kamu tak lagi berlomba dengan ilusi. Kamu tak lagi sibuk mengukur langkah orang lain. Kamu mulai menikmati prosesmu sendiri. Dan justru di situ, kamu bisa menjadi luar biasa, bukan karena terlihat lebih, tapi karena kamu tidak terganggu oleh keinginan untuk selalu menonjol. Kita terlalu sering diajari bahwa hidup yang hebat adalah hidup yang ramai, penuh sorotan, penuh pencapaian, padahal kehidupan yang damai dan bermakna seringkali tumbuh dari akar yang tak terlihat, dari proses yang panjang, dari pilihan-pilihan kecil yang tidak dipuji siapa-siapa, tapi justru disitulah ketenangan berakar. Jangan takut terlihat biasa, karena dalam kebiasaan itulah kamu bisa menyentuh hal-hal luar biasa. Ketulusan, konsistensi, kesabaran, dan kesadaran. Sifat-sifat yang mungkin tidak pernah mendapat sorotan, tapi membentuk karakter yang tidak bisa dibeli. Dan yang paling menarik, justru orang-orang yang mampu bertahan dalam kesederhanaan dan terlihat biasa inilah yang paling tahan terhadap ujian kehidupan. Mereka tidak mudah roboh saat tidak dipuji. Mereka tidak kehilangan arah saat tidak diperhatikan. Karena fondasi mereka bukan perhatian, tapi prinsip. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu terlalu biasa,
Tidak ada yang spesial, tidak ada yang layak dibanggakan. Tenang, kamu tidak terlambat. Kamu tidak kekurangan. Kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang menjalani kehidupanmu dengan tenang, tanpa hiasan. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Beranilah untuk terlihat biasa. Karena justru disitulah kamu akan melihat siapa yang benar-benar mau mengenalmu. Siapa yang mau tetap dekat, bukan karena kamu menonjol, tapi karena kamu nyata. Karena dunia sudah terlalu ramai oleh orang-orang yang ingin terlihat berbeda. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah seseorang yang berani jujur. Hidupnya biasa, tapi hatinya penuh. Manusia punya kecenderungan alami untuk mempertahankan. Baik itu hubungan, pertemanan, atau sekadar keterikatan emosional. Kita terbiasa berpikir bahwa setiap kepergian adalah kehilangan. Bahwa setiap orang yang menjauh harusnya diperjuangkan. Bahwa setiap akhir adalah pertanda kegagalan. Padahal tidak semua kehilangan itu merugikan, tidak semua perpisahan itu menyakitkan dalam jangka panjang. Bahkan seringkali, kehilangan orang yang salah justru adalah bentuk perlindungan yang tak kamu sadari di awal. Kehilangan mereka yang tidak pernah benar-benar ada untukmu. Bukan kerugian, tapi kelegaan. Sebab selama ini kamu mungkin hanya menahan sesuatu yang penuh beban. Hubungan yang kamu rawat dengan sepihak. Pertemanan yang kamu jaga hanya dengan harapan, atau kedekatan yang ternyata dibangun bukan karena cinta, tapi karena kepentingan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menerima apa yang di luar kendali. Some things are up to us and some things are not, kata Epictetus. Dan salah satu yang tak pernah sepenuhnya bisa kita kendalikan adalah hati orang lain. Keputusan mereka untuk tinggal atau pergi, itu bukan milik kita. Yang bisa kita jaga hanyalah respon kita terhadap itu semua. Ketika seseorang memilih pergi, maka biarkan ia berjalan. Jangan kejar siapapun yang menjauh dengan niat memperbaiki citra di matanya. Karena pada titik tertentu, kamu harus belajar bahwa mencintai dirimu sendiri lebih penting daripada menjaga hubungan yang terus melukaimu diam-diam. Kadang kita terlalu takut kehilangan orang, sampai kita tidak sadar bahwa orang itulah yang justru menggerogoti kedamaian kita setiap hari. Kita bertahan karena sejarah, bukan karena kebermaknaan hari ini. Kita bertahan karena nostalgia, bukan karena kenyamanan yang nyata. Dan kita takut melepaskan, padahal kita sedang menggenggam sesuatu yang tak lagi tulus. Kehilangan orang yang salah bukanlah kerugian. Itu adalah cara semesta menyaring hidupmu. Memberi ruang agar yang lebih tepat bisa masuk. Menyingkirkan yang datang hanya untuk memakai topeng dan mengambil energi darimu. Dan lucunya, setelah orang yang salah pergi, kamu baru sadar betapa sunyinya kamu selama ini, meski bersamanya. Betapa kamu harus berpura-pura kuat, betapa kamu sering merendahkan nilai dirimu sendiri agar bisa tetap cocok dengannya. Kepergian itu menyakitkan, iya, tapi jangan tertipu oleh rasa sakitnya. Tidak semua rasa sakit berarti kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Kadang kamu hanya merasakan ketergantungan yang lepas. Ketika kamu melepaskan seseorang yang salah, kamu juga sedang melepaskan beban yang tidak seharusnya kamu tanggung. Dan justru disitulah awal dari penyembuhan dimulai. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih, bahwa selama ini kamu bukan tidak cukup, tapi memang sedang mencocokkan diri dengan seseorang yang tak pernah berniat mengerti. Kamu bukan gagal mempertahankan, kamu hanya terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak pernah tumbuh. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu harus kamu pertahankan. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan pelajaran, ada yang datang hanya untuk memperlihatkan batas, dan ada yang datang hanya agar kamu belajar memilih lebih baik di masa depan. Maka jika hari ini kamu kehilangan seseorang, tanyakan pada dirimu. Apakah dia benar-benar hadir sepenuh hati saat bersamamu? Apakah dia menyayangi jiwamu atau hanya menyukai versi indahmu? Jika jawabannya tidak, maka kehilangannya bukanlah kabar duka. Itu adalah pembebasan. Berterima kasihlah pada orang yang memilih pergi, karena dengan itu, kamu tidak perlu terus-menerus menebak apakah dia akan tinggal. Dan lebih dari itu, berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Karena kamu cukup kuat untuk bertahan dalam kehilangan.
dan cukup bijak untuk tidak mengemis kehadiran dari seseorang yang tidak pernah sungguh-sungguh ingin menetap. Karena pada akhirnya, kehilangan orang yang salah bukanlah kehilangan. Itu adalah arah baru yang akhirnya terbuka. Kita hidup di zaman di mana kemewahan dijadikan standar cinta. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin mudah kamu dikagumi. Semakin besar yang kamu tampilkan, semakin cepat orang datang mendekat. Tapi apakah semua itu benar-benar cinta? Atau hanya kekaguman yang keliru arah? Kita sering merasa bangga ketika dicintai karena apa yang kita punya. Bangga ketika pasangan kita memuji gaya hidup kita. Bangga ketika banyak orang terpikat pada mobil, rumah, jabatan, atau pengaruh yang kita genggam. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan terlupakan. Semua itu bisa hilang. Dan jika cinta yang datang hanya karena itu, maka cintanya akan ikut pergi saat semua yang bersifat materi hilang. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak melekat pada apapun yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk harta, jabatan, dan status sosial. Marcus Aurelius mengingatkan, apapun yang tidak berasal dari dalam bisa diambil oleh dunia kapan saja. Maka cinta yang dibangun atas dasar itu juga rapuh. Ia bisa runtuh bukan karena salahmu, tapi karena kamu terlalu sibuk terlihat lebih dan lupa membangun kepercayaan yang sejati. Jangan bangga dicintai karena kemewahan, karena yang mencintaimu atas dasar itu sejatinya tidak mencintaimu, tapi mencintai gaya hidup yang mengelilingimu. Mereka tertarik pada cahaya yang kamu pantulkan, bukan pada nyala kecil yang kamu jaga di dalam dirimu. Mereka melihatmu sebagai sumber kenyamanan materi, bukan sebagai manusia yang ingin dicintai dan dimengerti. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari kehilangan? Disadari bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar dicintai. Kamu hanya dipakai sebagai kendaraan menuju gaya hidup tertentu. Dan ketika kendaraan itu tidak lagi melaju, kamu ditinggalkan tanpa penjelasan. Jika kamu ingin hubungan yang sehat, bangunlah atas dasar kejujuran dan ketulusan, bukan kemewahan. Biarkan seseorang mencintaimu saat kamu belum punya apa-apa, saat kamu masih berjuang, saat kamu masih sederhana, karena cinta yang hadir di masa sulit lebih jujur daripada cinta yang datang di tengah pesta. Lebih baik dicintai oleh seseorang yang mau berbagi keterbatasan daripada diidolakan oleh banyak orang yang hanya hadir saat kamu bersinar. Karena hubungan yang sehat bukan soal pamer kemampuan, tapi tentang saling menampung kekurangan. Jadi jangan terlalu bangga saat banyak yang mendekat karena hidupmu tampak mewah. Jangan mudah tersanjung saat kamu dipuji karena apa yang kamu tampilkan. Tanyakan ini dalam hati, jika semua ini hilang, siapa yang akan tetap tinggal? Dan kalau kamu belum bisa menjawabnya dengan yakin, maka mungkin cinta yang kamu dapatkan selama ini hanya bersifat sementara. Ada anggapan keliru yang terus dipelihara oleh zaman ini, bahwa semakin banyak yang kamu bagi, semakin banyak pula cinta yang kamu dapatkan. Bahwa untuk membangun kedekatan, kamu harus menceritakan semuanya, menunjukkan semuanya, membuka semuanya secepat mungkin, seolah keintiman hanya bisa dibangun dari keterbukaan yang terburu-buru. Padahal dalam relasi yang sejati, justru semakin sedikit yang kamu tampilkan di awal, semakin dalam koneksi itu akan tumbuh. Bukan karena kamu menyembunyikan sesuatu, tapi karena kamu memberi ruang bagi kejujuran untuk diuji secara perlahan. Karena hanya melalui waktu, kamu bisa melihat siapa yang sabar menunggu hatimu terbuka, dan siapa yang hanya ingin cepat tahu agar bisa cepat menilai. Kamu tidak harus bercerita tentang semua luka di pertemuan pertama. Kamu tidak harus membuktikan dirimu dalam waktu singkat. Orang yang tepat akan tetap tinggal, bahkan ketika kamu belum menunjukkan seluruh cerita hidupmu. Filosofi Stoik tidak menyuruh kita untuk menutup diri, tapi mengajarkan kita untuk menjaga diri. Seneca berkata, jika kamu membuka pintu terlalu lebar, bukan hanya teman yang masuk, tapi juga gangguan. Dalam konteks hubungan, terlalu cepat membuka segalanya bisa mengundang mereka yang tidak tulus untuk masuk dan mengacaukanmu dari dalam. Hubungan yang dalam tidak dibangun dari kecepatan, tapi dari ketulusan yang berkembang secara alami. Kamu tidak butuh memperlihatkan semua pencapaian, semua luka, semua isi pikiran, hanya untuk membuat seseorang merasa dekat.
Yang sejati tidak membutuhkan pamer. Ia hadir karena rasa, bukan karena data. Ketika kamu berani menahan diri untuk tidak menunjukkan semuanya, kamu sedang mengamati. Kamu memberi ruang untuk mengenal, untuk menyimak, untuk menguji. Siapa yang tetap bertahan meski kamu belum terlihat istimewa? Siapa yang terus mendekat meski kamu belum membuka seluruh dunia dalam dirimu? Dan siapa yang justru resah karena kamu tidak bisa langsung dibaca? Semakin sedikit yang kamu tampilkan, semakin besar peluangmu menemukan mereka yang mencintai substansi, bukan penampilan. Karena orang yang sabar mengenalmu perlahan, biasanya datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menemani. Dan kamu tahu, hubungan yang dibangun dari ketulusan seperti itu akan bertahan lebih lama. Karena mereka tidak mencintaimu karena kamu sesuai harapan. Mereka mencintaimu meski belum tahu semuanya. Dan saat kamu akhirnya membuka diri, mereka tidak terkejut. Karena cinta mereka tidak lahir dari rasa kagum, tapi dari penerimaan. Maka jangan terburu-buru. Jangan merasa harus menunjukkan semuanya agar disayangi. Jangan merasa perlu tampil sempurna agar dianggap layak. Kamu cukup hadir dengan jujur sedikit demi sedikit. Seperti aliran air yang mencari jalan sendiri. Karena hubungan yang dalam tidak dibangun dari siapa yang paling cepat bercerita, tapi dari siapa yang paling sabar mendengarkan, bahkan saat kamu belum berkata apa-apa. Banyak orang salah memahami kesederhanaan. Mereka mengira itu adalah kekurangan, bahwa orang yang hidup sederhana adalah orang yang belum berhasil. Padahal kesederhanaan bukan kekurangan, tapi pilihan sadar. Pilihan untuk hidup lebih ringan, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai-nilai yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ketulusan, keheningan, dan kedamaian jiwa. Kesederhanaan bukan hanya tentang gaya hidup. Ia adalah tameng yang melindungi jiwamu dari kebisingan, dari hasrat yang tak ada ujungnya, dari ilusi bahwa kebahagiaan harus dicapai lewat lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kemewahan. Padahal semakin banyak yang kamu kejar, semakin kamu jauh dari dirimu sendiri. Kesederhanaan itu seperti ruang teduh yang kamu bangun sendiri. Ketika dunia di luar begitu bising dengan tuntutan dan perbandingan, kamu memilih untuk kembali ke dalam, membatasi keinginan, mempersempit kebutuhan, dan memperdalam makna hidup. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya menolak dijadikan budaknya. Filosofi Stoikisme mengajarkan hal ini sejak berabad-abad lalu. Epictetus berkata, kebebasan sejati adalah saat kamu tidak dikuasai oleh hal-hal yang kamu inginkan. Artinya, semakin kamu sederhana dalam kebutuhan, semakin kuat pertahanan jiwamu. Karena kamu tidak lagi bergantung pada validasi dari luar. Kamu hidup sesuai nilai, bukan nafsu. Banyak orang hari ini lelah bukan karena hidup mereka berat, tapi karena mereka mengisi hidupnya dengan terlalu banyak hal yang tidak mereka butuhkan. Mereka membeli agar diterima, memamerkan agar diakui. Tapi di balik semua itu, mereka kehilangan ketenangan yang paling dasar, rasa cukup. Kesederhanaan melindungimu dari jebakan dunia yang selalu meminta lebih. Ia mengajari kamu membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara pencapaian dan pamer, antara hidup penuh makna dan hidup penuh distraksi. Kehidupan sederhana membuatmu kembali pada yang esensial, hubungan yang tulus, pekerjaan yang bermakna, waktu luang yang jujur, dan ruang batin yang bersih. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengejar ilusi. Kamu menggunakannya untuk menyirami akar yang sebenarnya membuatmu bertumbuh, syukur, cinta, dan kehadiran. Dan yang paling penting, kesederhanaan mengundang orang yang tepat ke dalam hidupmu. Karena ketika kamu hidup biasa-biasa saja, tidak banyak yang berpura-pura mendekat. Yang tertarik adalah mereka yang melihat hatimu, bukan dompetmu. Yang ingin mengenal karaktermu, bukan gayamu. Mereka yang tidak datang karena silau, tapi karena ketenangan yang kamu pancarkan. Itulah kenapa kehidupan sederhana bukan sekadar gaya. Ia adalah strategi perlindungan spiritual. Sebuah pagar tak terlihat yang memisahkanmu dari energi palsu, orang-orang beracun, dan lingkaran yang hanya akan mengurasmu. Jadi, jangan malu hidup sederhana. Jangan merasa tertinggal hanya karena kamu tidak punya banyak. Justru dalam kesederhanaan itulah kamu membuktikan bahwa jiwamu tidak bisa dibeli. Bahwa kamu tidak hidup untuk tampil, tapi untuk merasa damai. Bahwa kamu tidak mudah digoyahkan oleh tren, karena kamu tahu apa yang kamu pegang.
bersahabatlah dengan cukup, temukan kenyamanan dalam yang minimal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak mengumpulkan, tapi siapa yang paling bisa menjaga jiwanya tetap utuh, meski dunia di sekitarnya terus berlari. Dan untuk itu, kesederhanaan adalah satu-satunya pelindung yang benar-benar bisa kamu andalkan. Ada satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung oleh dunia, bahwa seringkali apa yang paling berharga justru tersembunyi di balik ketenangan, bukan sorotan. Dalam masyarakat yang dipenuhi kebisingan, pamer dan pencitraan, menjadi mencolok terasa seperti keharusan. Kita diajarkan untuk menonjol, untuk terlihat, untuk menarik perhatian sebanyak mungkin. Namun tak banyak yang bertanya, perhatian dari siapa dan untuk tujuan apa? Kamu bisa menjadi pusat sorotan dan dikelilingi banyak orang, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar melihatmu. Kamu bisa menjadi viral, populer, dan dielu-elukan, tapi tetap merasa sendirian di dalam keramaian. Karena yang tertarik padamu mungkin bukan jati dirimu, tapi topengmu. Bukan isi hatimu, tapi kulit luarmu. Di titik inilah kesadaran mulai muncul, bahwa hanya ketika kamu tidak mencolok, tidak menarik perhatian, tidak mencari pengakuan, tidak menyilaukan orang lain, kamu bisa mulai melihat siapa yang benar-benar melihatmu sebagai manusia. Bukan sebagai simbol status, bukan sebagai pencapaian, tapi sebagai jiwa yang utuh. Dalam kesunyian itulah keaslian muncul. Kamu tidak sibuk memfilter hidupmu. Kamu tidak berlomba menyaingi pencitraan orang lain. Kamu hanya menjadi, dan dalam menjadi itulah kamu menemukan siapa yang benar-benar tertarik pada esensimu. Filosofi Stoik mengatakan, hiduplah dalam bayang-bayang, agar engkau dapat melihat cahaya yang sejati. Artinya, saat kamu melepaskan kebutuhan untuk tampil menonjol, kamu membuka ruang bagi kejujuran untuk masuk. Kamu tidak menampilkan apa-apa, sehingga orang yang mendekat tak punya alasan palsu untuk menempel. Tak ada magnet kekayaan, tak ada daya tarik kemewahan, yang tersisa hanyalah kamu, dan itu cukup. Orang yang tulus tidak mencari kemilau. Mereka mencari kedalaman. Mereka mendekat bukan karena ingin memanfaatkan, tapi karena ingin mengerti. Dan kamu hanya bisa membedakan mereka dari yang lain saat kamu berada dalam kondisi paling jujur, tanpa prestis, tanpa pertunjukan. Banyak orang tidak pernah benar-benar tahu siapa sahabat sejatinya, siapa cintanya yang tulus, siapa keluarganya yang setia, karena selama ini mereka selalu tampil terlalu mencolok. Mereka menarik terlalu banyak perhatian, sehingga yang datang pun terlalu banyak kepentingan. Jangan salah paham, tidak ada yang buruk dari terlihat. Tapi jika kamu belum pernah mengalami hidup dalam ketenangan, kamu belum tahu siapa yang bisa bertahan saat kamu tidak membawa apa-apa. Kesunyian adalah ujian. Dan pada saat yang sama, ia adalah alat penyaring yang luar biasa. Karena hanya mereka yang benar-benar peduli yang akan tetap bertahan di saat kamu tak lagi menghibur, tak lagi mempesona, tak lagi membuat mereka bangga untuk sekadar memajang foto bersamamu. Itulah kenapa kadang kehilangan perhatian justru adalah permulaan. Ketika kamu mundur selangkah, kamu bisa melihat siapa yang maju lebih dulu untuk menghampiri. Ketika kamu berhenti membagikan semua hal, kamu bisa merasakan siapa yang diam-diam tetap ingin tahu bagaimana kabarmu. Dan ketika kamu tak lagi bersinar, kamu tahu siapa yang masih melihatmu terang dari dalam. Menjadi tak mencolok bukan berarti kamu menyerah pada dunia. Justru itu adalah cara paling elegan untuk menemukan kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak hidup dalam sorotan orang lain, tapi dalam kejelasan dirimu sendiri. Kamu tidak memoles, kamu mengupas. Kamu tidak memancing pujian, kamu menanti kedalaman. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang kamu tarik ke dalam hidupmu, tapi siapa yang tetap tinggal saat kamu berhenti menarik. Dan kamu hanya bisa mengetahuinya saat kamu cukup berani untuk tidak tampil mencolok. Itulah keindahan dari kesederhanaan yang dalam. Ia bukan hanya menenangkan jiwamu, tapi juga membuka pintu menuju hubungan yang lebih asli, lebih bersih, dan lebih tahan lama. Biarlah dunia menari dengan keramaian. Kamu tidak perlu ikut, karena dalam diam yang tenang, dalam keheningan yang utuh, kamu akan bertemu dengan yang benar-benar ingin mengenalmu. Dan itulah awal dari hubungan yang tak bisa dibeli, tak bisa diganti, dan tak bisa dipalsukan.
Dijelaskan selama ini kamu merasa sendiri hanya karena kamu tak punya banyak yang bisa ditunjukkan. Tenang, mungkin justru disitulah kekuatanmu, karena dengan tidak mencolok, kamu sedang menyaring dunia. Dengan terlihat biasa, kamu sedang menjaga keaslianmu tetap utuh. Dan dengan hidup dalam kesederhanaan, kamu sedang membangun kehidupan yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih tahan lama. Bukan semua orang akan bertahan saat kamu tidak punya apa-apa, tapi orang yang tepat akan tetap ada. Justru karena kamu tak memaksakan apapun. Ingat, yang sejati hanya datang saat kamu berhenti berpura-pura. Dan kalau kamu sedang ada dalam perjalanan ini, menjauh dari kebisingan, menepi dari pencitraan, dan kembali ke hidup yang lebih otentik, maka kamu tak sendiri. Selamat datang di Arah Baru. Channel ini hadir bukan untuk membuatmu merasa harus jadi lebih dari yang sekarang, tapi justru untuk mengingatkan bahwa kamu sudah cukup saat kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Jika kamu merasa terbantu, jangan ragu untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke orang yang kamu rasa sedang butuh arah yang baru. Kita bangun ruang refleksi ini bersama, dalam tenang, dalam jujur, dalam sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya.